Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi untuk menyapa para hadirin sekalian di episode kursi diskusi pada kesempatan kali ini, di mana sekarang dihadirkan oleh tamu yang sangat spesial, yaitu beliau Al-Ustadz Fahrus Salam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan, di mana permasalahan ini sempat viral di kemarin-kemarin hari, yaitu ada seorang bunuh diri. Entah apa masalahnya orang tersebut itu bunuh diri, cuman pastinya orang tersebut itu mempunyai masalah, sehingga solusi terbaik menurut dia untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bunuh diri. Yang kami persoalkan sekarang, kami sedikit menemukan suatu hadis dalam kitab Is'adur Rafiqnya itu yang menjelaskan bahwa orang yang bunuh diri, atau dalam bahasa kitabnya itu, dalam bahasa hadisnya itu, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam. Orang yang menjatuhkan dirinya dari gunung kemudian dia mati atau meninggal, maka dia ada di neraka jahanam. Ya taradda fiha, dalam keadaan dilemparkan juga oleh para malaikat ke dalam neraka. Bahkan lebih mirisnya, orang tersebut itu akan kekal selamanya di neraka jahanam tersebut. Dalam bahasanya itu khalidan mukhallidan fiha abadan. Sekarang yang kami permasalahan, pertanyaannya, apakah orang yang melakukan bunuh diri itu langsung kita vonis untuk masuk pada neraka memandang dari hadis yang berada dalam kitab Is'adur Rafiqnya itu? Monggo Ustadz, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hadis yang ada dalam kitab Is'adur Rafiq itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya ini adalah timbul dari hadis yang barusan Anda lontarkan ya. Apakah seseorang yang bunuh diri tersebut bisa langsung divonis kafir atau masuk neraka, seperti itu. Jadi untuk permasalahan ini, jadi ada penjelasan dalam kitab Syarah Nawawi ala Muslim juz 1 Shahifah 299, yaitu dalam bab yang menjelaskan orang yang bunuh diri tersebut tidak kafir, seperti itu. Jadi dalam kitab tersebut ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut berisi cerita yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, yaitu saya singkat ceritanya seperti ini. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, di sana ada sahabat Tufail bin Amr juga hijrah ke Madinah dan disertai dari kaumnya, yaitu sebuah rojul, seperti itu. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, Tufail beserta kaumnya juga ikut hijrah ke Madinah, seperti itu. Nah, setelah nyampe ke Madinah, Rasulullah beserta Amr dan Tufail tersebut beserta kaumnya, si kaum tersebut tidak kerasan berada di Madinah, seperti itu. Sehingga mereka itu sakit, kaumnya tersebut sakit, karena mereka tidak sabar akan kesakitan tersebut, sehingga si kaum tersebut mengambil anak panah yang matanya itu lebar, entah seperti apa. Jadi anak panah tersebut diambil dan diiriskan ke tangannya sehingga bercucuran darah yang sangat deras, sehingga orang tersebut meninggal. Setelah itu Tufail itu bermimpi bertemu dengan kaumnya tersebut yang meninggal bunuh diri, dengan sebab mengiris tangannya tersebut. Yaitu mimpinya seperti ini: wahai rojul, apa tindakan Tuhanmu? Seperti itu. Apa tindakan Tuhanmu kepadamu? Keadaan rojul tersebut dalam keadaan baik. Dalam hadisnya itu hay'ah hasanah, keadaannya baik, cuman tangannya ditutupi, seperti itu. Jadi si rojul itu menjawab, Allah mengampuniku sebab hijrahku kepada nabiku, seperti itu. Jadi orang tersebut
sekalipun bunuh diri, dosanya diampuni sebab karena ikut hijrah bersama Rasul. Kemudian Tufail bertanya lagi, lantas kenapa tanganmu itu ditutupi? Nah, si rajul tersebut menjawab, Allah berfirman kepadaku, yaitu kami tidak akan mengembalikan apa yang telah kamu rusak. Seperti itu. Karena rajul tersebut kan sudah merusak tangannya dengan sebab anak panah tersebut. Nah, setelah mimpi tersebut dikabarkan kepada Rasulullah bahwa saya mimpi bertemu kaum yang bunuh diri tersebut seperti ini. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma waliyadaihi ighfir, yaitu ya Allah, ampunilah dari tangan kedua rajul tersebut. Rawahu Muslim. Seperti itu. Berarti orang yang bunuh diri itu tidak bisa kita voniskan langsung masuk pada neraka jahanam, begitu. Dan juga dalam hadis ini ada sebuah takbir juga, yaitu amma ahkamul hadis fafihi hujjatun liqaidatin adimah li ahli sunnah wal jamaah, yaitu dari hadis yang saya sebutkan barusan yang berisi cerita itu adalah sebuah hujjah untuk kaidah yang sangat agung bagi ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang yang bunuh diri atau orang yang mengerjakan maksiat yang lain dan orang tersebut mati dengan tanpa bertaubat, maka orang tersebut falaisa bikafirin, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang kafir. Seperti itu. Wala yaqta'u lahu binnar bal huwa fi hukmil masyiah. Jadi orang yang bunuh diri dan orang yang mengerjakan maksiat yang lain, contohnya atau mencuri seperti itu, kemudian ia meninggal tanpa tobat, maka orang tersebut falaisa bikafir wala yaqta'u lahu binnar. Seperti itu. Poinnya dua, tidak bisa divonis kafir dan tidak bisa dipastikan masuk neraka. Dan untuk hukumnya bal huwa fi hukmil masyiah. Untuk hukumnya tersebut ada dalam hukum kehendak Allah. Seperti itu. Oke, berarti orang yang bunuh diri itu kita tidak bisa langsung memvonis masuk pada neraka, cuman orang yang bunuh diri itu masih masuk pada hukum kehendak Allah. Ya, seperti itu. Oke. Lantas yang kedua, bagaimana hukum dari orang yang melakukan bunuh diri tersebut? Sedangkan dijelaskan dalam kitab Is'adur Rafiqnya itu minal kabair qatlun nafsi nafsahu, bahwa dosa besar itu merupakan bunuh diri. Itu bagaimana hukum dari orang yang melakukan bunuh diri tersebut? Dan untuk hukumnya ini juga disebutkan dalam kitab Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu yang jelas kalau hukumnya ini memang haram, yaitu ini takbirnya seperti ini, hukmul intihar, al-intihar haram syar'an lama sabata fi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin ala hurmatil intihar. Jadi memang intihar itu hukumnya haram secara syara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab Allah dan hadisnya Rasulullah, dan juga ijma'il muslimin atas keharaman dari orang yang bunuh diri tersebut. Wal muntahir waqa'a fi kabiratin min adaimid dunub wa kabairiha. Memang orang yang bunuh diri tersebut ia itu statusnya adalah memang melakukan dosa besar, seperti itu. Illa annahu ma'awuqi fil kabirah la yakhruju anil millah wa yadhillu ala islamihi. Hanya saja sekalipun orang yang bunuh diri tersebut ini termasuk dosa besar, dia tidak bisa dikatakan keluar dari agamanya. La yakhruju anil millah, bahkan wa yadhillu ala islami, maka dia tetap ada dalam agamanya. Berarti meski orang tersebut itu melakukan suatu hal yang sangat kaprah salahnya itu fatal, ya. Fatal salahnya itu tidak keluar dari agamanya. Ya, tetap meskipun Islam, melakukan dosa besar tetap Islam. Ya. Sekarang yang terakhir yaitu bagaimana hukumnya untuk menyolati orang yang matinya tersebut dengan keadaan bunuh diri. Lantas ada hadis Rasul yang menyatakan atau yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu didatangi oleh seorang laki-laki yang matinya, yang wafatnya itu dalam keadaan bunuh diri. Kemudian Rasulullah tidak menyolati pada orang
yang demikian begitu. Hadisnya itu diceritakan oleh Jabir an Jabir bin Samurah qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu. Didatangi oleh seorang laki-laki yang wafatnya itu dengan keadaan bunuh diri bimasyakis, dengan bunuh dirinya tersebut itu dengan lantaran menggunakan anak panah yang sesuai dengan cerita yang tadi itu ya. Oh iya. Falam yusolli alaihi, kemudian Rasulullah itu tidak menyolati. Lah bagaimana antum menanggapi tentang hadis yang berkaitan dengan hukum sholat pada orang yang bunuh diri? Untuk pertanyaan yang terakhir dari sampean ini, tadi kan sampean itu sudah melontarkan 2 hadis. Tadi dan yang terakhir. Untuk kedua hadis ini, memang kalau kita pahami secara dohirnya makna, maka akan ada kesalahpahaman dan juga akan ada bertentangan dengan hadis atau dalil Al-Quran seperti itu. Jadi untuk yang dalam hadis Rasulullah itu tidak menyolati pada orang yang bunuh diri tersebut, memang Rasulullah tidak menyolati orang yang bunuh diri, cuman bukan berarti ini tidak wajib untuk menyolatinya, seperti itu. Jadi untuk masalah hukum menyolati orang yang bunuh diri tersebut tetap hukumnya fardhu kifayah, yaitu ini adalah ada juga takbir yang berada dalam kitab Mausu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah juz 6 Soifah 295, yaitu bahwa ittafaqo al-fuqaha. Jadi ulama ini sepakat, ulama fikih ini sepakat ala wujubi takfinil mayyit al-muslim wa dafnihi. Jadi ulama fikih sepakat bahwa mengkafani dan mengkuburkan mayit yang muslim ini hukumnya wajib. Wa sarrahu bi annahu min furudil kifayah. Dan ulama fuqaha tersebut menjelaskan bahwa keduanya ini, yaitu takfin dan juga dafan, itu adalah termasuk fardu kifayah. Kasolati alaihi wa uslihi, yaitu sebagaimana menyolati dan memandikannya. Wa min dalikal muntahir, termasuk wajib juga, yaitu orang yang bunuh diri. Li'annal muntahir la yakhruju anil millah birtikabi qatli nafsihi. Jadi orang yang bunuh diri tersebut tetap juga wajib disolati, dimandikan seperti itu, karena ini memandang fardhu kifayah seperti itu. Alasannya karena orang yang bunuh diri tersebut tetap tidak keluar dari agamanya sebab dari pekerjaan yang bunuh diri tersebut kama marra, seperti itu. Dan juga dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 5 Soifah 267, far'un man qatala nafsahu aw ghalla fil ghanimah yusalu wa yusalla alaihi indana. Jadi artinya orang yang bunuh diri awalla fil ghanimah, atau curang dalam harta apa itu ghanimah, rampasan seperti itu, yusalu wa yusalla alaihi. Jadi tetap dimandikan dan disolati indana. Indana ini adalah menurut Imam Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah. Abu Hanifah pun berkomentar, dan juga Imam Malik, dan juga Daud, dan juga Imam Ahmad. Komentarnya seperti ini, la yusalla alaihimal imam. Jadi kalau menurut Abu Hanifah ini dan Imam Malik dan Daud mengartikan dari hadis yang Anda lontarkan itu seperti ini, bahwa orang yang bunuh diri itu la yusalla alaihimal imam, seperti itu. Orang yang bunuh diri itu untuk imam tidak menyolatinya, seperti itu. Contohnya ya kiai atau ustadz lah, seperti itu. Akan tetapi watu sholli baqiyatun nas, dan untuk masyarakat sekitar atau penduduk masyarakat itu tetap menyolatinya. Dan untuk ini sempat lupa takbir yang terakhir, yaitu kenapa Rasulullah ini tidak menyolati, cuman hukumnya tetap wajib, seperti itu ya. Pastinya timbul seperti itu. Jadi Imam Hasan dan Imam Nakhai dan juga Imam Waqal al-Hasan an-Nakhai wa Qatadah wa Malik. Jadi Al-Hasan dan juga Nakhai, Qatadah, Imam Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i dan jumhurul ulama ini berkomentar yusalla alaihi. Jadi orang yang bunuh diri tersebut tetap disolati. Wa ajabu an hadal hadis. Ini termasuk Al-Hasan sampai jumhurul ulama itu menjawab dari
hadis sampean itu wajib an hadal hadis bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli alaihi bi nafsihi. Memang Rasulullah itu tidak menyolati orang yang bunuh diri tersebut. Cuman ada alasannya, yaitu alasan zajron linnas an misli fi'lihi wa sallat alaihi sahabat. Jadi alasan Rasulullah tidak menyolati orang yang bunuh diri tersebut agar mencegah kepada umatnya atau kepada manusia agar tidak melaksanakan pekerjaan yang seperti ini. Wa sallat alaihi sahabat. Untuk sahabat di waktu itu tetap menyolatinya seperti itu. Berarti kesimpulannya, untuk hukum menyolati orang yang bunuh diri itu oleh imam itu tidak disolati, cuman oleh masyarakat penduduk, masyarakat sekitarnya itu wajib untuk menyolatinya. Sedangkan dalam hadis tadi yang kami sebutkan itu falam yusolli alayya, itu dengan beralasan Rasulullah tidak menyolati pada orang yang bunuh diri itu dengan alasan zajron linnas, untuk mencegah pekerjaan manusia untuk melakukan bunuh diri, begitu kan? Ya, agar menjauhi dari itu. Jadi ya seperti itulah kesimpulannya. Dan kesimpulan yang kedua, jadi kita itu mempunyai amal baik di depan atau amal baik di akhir, itu semuanya hukumnya itu kehendak Allah, seperti itu. Dan yang terakhir, jadi setiap masalah itu tidak bisa kita langsung potong pikiran kita dengan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti bisikan setan, seperti itu. Ketika kita punya masalah, tidak lain kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Terima kasih. Cuman itu yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kekeliruan bisa ditambah lagi, atau ada kekurangan, kalau ada kekeliruan dibetulkan, dibenarkan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang sama-sama atas permasalahan ini. Oke pemirsa, cukup demikian dari kami atas episode kursi diskusi kali ini. Mungkin intinya itu jangan menyelesaikan sesuatu mengikuti hawa nafsu. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.